Hai people, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita di program Ini Usahaku. Sekarang saya sudah berada di satu tempat. Kalau kita lihat ini backgroundnya biru-biru seger gitu ya. Kita ada di Tata Rapi Laundry dan kita akan ngobrolin soal bisnis laundry satu ini. Kalau kita lihat kan pasti sekeliling kita banyak sekali laundry ya, tapi tentu laundry ini mereka punya spesialisasinya masing-masing, pelayanannya masing-masing. Kita kali ini akan ngobrol langsung sama owner dari Tata Rapi Laundry, yaitu ada Mbak Ulfa dan Mas Zihni. Selamat sore, siang, pagi. Apa kabar ini Mbak Ulfa, Mas Zihni? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat-sehat semuanya. Mereka berdua ini adalah pasangan suami istri pebisnis ya, yang sedang menjalankan bisnis laundry ini. Kalau kita perkenalan dulu nih, Mbak Ulfa, Mas Zihni, silahkan mungkin pekerjaan sehari-harinya sibuk di bidang apa, kemudian backgroundnya dari bidang apa. Oke, aku dulu mungkin ya. Salam kenal semuanya. Aku Ulfa, saat ini aku sedang menjadi kepala cabang di sebuah bimbel. Itu sih. Jadi bisnis laundry ini adalah bisnis sampingan selain aku di bimbel. Jadi aku supporting bisnis ini aja. Kalau Mas Zihni? Kalau saya sekarang ini saya ngajar, kebetulan saya salah satu dosen di salah satu universitas. Kemudian juga saya masih aktif di kegiatan-kegiatan penyelaman, komersial diving, sama ada beberapa usaha lainnya. Oh, kalau bisa dibilang berarti basicnya sama-sama di dunia pendidikan ya? Iya. Satunya ngajar, satunya di bimbel, Iya. pegang bimbel. Nah, tapi kemudian side jobnya, side bisnisnya ini ternyata malah di bidang laundry. Kenapa malah ambilnya di bidang laundry nih? Boleh deh sih. Iya, jadi dulu kan kita sempat mikir nih, kenapa ya kok kita pengen cari usaha apa nih yang kira-kira masih terus berjalan setiap saat bisa berjalan terus gitu. Ternyata kita kepikiran kalau baju ini kan pasti orang pakai terus, kemudian juga setiap hari juga perlu dicuci dan sebagainya gitu kan. Terus kayaknya sebenarnya menjadi usaha yang bisa menjanjikan nih seperti itu, karena tiap orang kan pakai baju tiap hari, ganti sehari mungkin 2 kali. Walaupun ada mesin cuci di rumah, tapi kan ada beberapa yang tidak punya waktu untuk mengelola. Berarti pilih usaha laundry ini karena ini salah satu bidang usaha yang nggak ada matinya ya, bisa dibilang ya, selalu berkelanjutan begitu. Nah, tapi kan dari basic yang sama-sama nggak ada di di bidang ini ya, sama-sama dari nol gitu. Kemudian belajar untuk mendalaminya, kayak gimana itu Mbak prosesnya? Pasti sulit ya? Iya, kalau sulit iya, tapi emang kita waktu itu sempat ada training ya. Kita sempat ada ikut asosiasi juga, namanya Asosiasi Laundry Indonesia. Dari situ kita kenal banyak channel, banyak pelaundry yang sudah senior di berbagai kota ya, nggak cuma Semarang aja. Jadi kita emang saling belajar dari laundry yang lain ya. Jadi kita juga belajar banyak tuh di Asosiasi Laundry Indonesia ini. Ketika kita main kemana, kita ada masalah apa, kita konsultasi sama mereka menjelaskan ke kita coba di sini gitu. Berarti ini dari awal masuk asosiasinya dulu, kemudian mulai belajar, atau seperti apa? Maksudnya apakah ketika masuk asosiasi harus sudah punya laundry, atau ya ini memang tempatnya bagi yang dari nol mau belajar pun bisa? Kalau untuk asosiasi memang harus punya laundry. Jadi dulu kita belajar dulu nih di Jakarta karena memang ada pelatihan laundry. Setelah itu kita di sini sambil membangun, mengatur ini tempatnya di mana. Setelah jadi kita gabungkan, resmikan di asosiasi. Dari situ kita langsung kebut buat kejar semuanya, mulai dari pakaian kiloan dulu. Jadi kita bukanya itu nggak langsung berat semuanya, nggak bertahap, karena kan kita sadari juga kalau ilmu kita kan sangat terbatas ya Mbak ya. Jadi pertama itu kiloan, terus lari ke satuan lari ke sepatu, helm, tas, baru yang terakhir lari ke kasur bed, kasur, sofa, spring bed seperti itu. Oh, jadi ini menarik ya bahwa ketika kita mau usaha pun kita harus membekali diri dengan ilmu yang cukup ya. Jadi di awal mungkin kita bisa mengawalinya dengan yang penting kita kerja dulu, usaha dulu, tapi kemudian tidak berhenti yang penting melayani saja, tapi juga benar-benar memahami apa bidang tersebut ya. Nah, kalau selama kendala belajarnya itu kemudian membangun dari awal, kira-kira yang menjadi halangan itu apa yang paling berat?
Halangan yang paling berat itu ketika kita dapat barang-barang yang apa ya, istilahnya mahal ya, kadang ragu ya, kadang takut treatmentnya seperti apa, seperti itu. Dan rasa ketakutan itu sebetulnya bisa teratasi dengan banyaknya channel di laundry. Jadi ketika kita ada masalah ini, solusinya gimana ya, tanya sama pelatih gitu. Kita juga pernah manggil profesional dari satuan itu, namanya Kang Icang, buat datang ke sini, kasih pelatihan kita di sini selama 2 hari waktu itu. Bisa dibilang ini bisnisnya benar-benar bisnis serius ya. Iya. Jadi dari awal memang sudah nggak coba-coba ya, sudah langsung diniatin begitu ya. Iya. Karena kalau kita coba-coba kasihan kan konsumen yang percaya sama kita mengecewakan mereka. Nggak boleh bisnis harus serius sih. Oke, ini menarik sekali ya, karena tentunya untuk menseriusin sebuah bisnis itu banyak sekali tahap yang harus dilewati. Nah, terus kalau Mbak Ulfa dan Mas Zihni sendiri pembagiannya seperti apa nih? Siapa yang pegang apa? Siapa yang pegang apa? Kalau aku di sini lebih pegang ke keuangan, kemudian administrasi. Kalau Mas Zihni lebih ke operasional. Ya. Oke, nah kalau untuk sehari-harinya tempat ini dikelola oleh berapa karyawan, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa bukanya? Kita saat ini ada 8 ya, 4 di pakaian, 4 di kasur bed, masing-masing ada 1 leadnya. Terus kemudian kita buka dari jam 7 sampai jam 8 malam tiap hari. Setiap hari ya? Iya. Bahkan ketika lebaran nanti? Lebaran nanti mungkin akan ada libur, biasanya kita libur jeda 1 hari. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tadi kan diceritain Mas ini dari awal itu kiloan dulu, baru kemudian merambah ke yang lain. Untuk istilahnya level up, menerima orderan bentuk barang yang lain, itu tuh gimana nih untuk nentuinnya? Kira-kira kita udah siap belum untuk ini, dan jedanya berapa lama mungkin untuk mempelajarinya? Jedanya sekitar 1-2 bulan. Jadi waktu itu memang setelah bisa nih gitu, memang kan masih banyak kekurangan ya, terus akhirnya kita ikut pelatihan lagi nih, cuci sepatu. Udah bisa, kita sampai sini latihan dulu pakai sepatu kita. Oh udah nih gitu, terus akhirnya kita mulai beranikan hidup buka. Kasur juga sama seperti itu, sofa semuanya sama. Jadi kita coba dulu di punya kita sendiri. Oh udah nih, oke nih gitu. Terus nanti kalau ketemu misalnya, oh ini bahannya beda nih. Nah kan kita ada channel tadi nih dari asosiasi ini kan, Asosiasi Laundry Indonesia atau ASLI. Kita tanya di situ kalau laundry pakaian bahan seperti ini bagaimana, kita konsul di sana. Terus berarti untuk tata rapi sendiri itu mau dikonsep seperti apa? Apakah nanti akan menjadi one stop service untuk segala macam barang yang bisa dicuci atau seperti apa? Ya kita pengennya kayak gitu sih. Jadi emang kita dari sekarang kan sudah merambah ke hampir semua yang bisa dicuci, kayak stroller kita juga bisa, helm, karpet, baby box kita juga mobil. bisa, jok mobil. Ya kita pengen jadi one stop service sih. Jadi kita kompletin semua mesin-mesinnya yang dibutuhkan. Kita juga ini lengkapin ilmu-ilmu kita. Kalau misalnya di namanya sendiri kan laundry and wet clean. Sebenarnya bedanya apa sih? Dan kalau misalnya ada wet clean kan ada dry clean juga. Di sini apakah menerima atau tidak atau gimana? Kalau kita pelayanan dry clean masih ada, tapi kita lebih mau mengarahkan ke wet clean ya, karena memang saat ini dari pakar-pakar juga sudah mengatakan bahwa di dunia laundry itu ada pergeseran dari dry clean ke wet clean, karena satu sisi dia lebih aman, terus penggunaan solvennya juga, kalau dry clean menggunakan solvent khusus, kalau wet clean menggunakan air seperti itu. Jadi gampangannya kalau menghilangkan najis kan lebih enak pakai air ya. Kalau solvent kan, jadi mesin dry clean itu satu, nanti solventnya ini muter aja di situ gitu. Nanti diisi ulang. Kalau wet clean kan cuci, buang. Oke. Nah, kalau dalam perkembangannya, yang tadi kan disebutkan ini banyak sekali tentunya ya layanan yang diberikan. Alat-alatnya juga pasti banyak. Nah, permodalan ini pasti juga cukup besar kan? Gimana nih untuk menyiapkan semua itu? Waktu itu ini sih, karena orang tua, ini sebenarnya bisnisnya dari orang tua juga. Orang tua memang beralih dari tadinya kita bisnis untuk regulator kompor gas, kemudian selang, kita bisnis door to door waktu itu. Kemudian sejak mungkin online shopping itu merambah, akhirnya bisnis door to door itu nggak setren dulu. Akhirnya mungkin penjualannya agak berkurang.
dan makin berkurang. Jadi kita coba untuk alihkan ke bisnis lain. Gitu. Dan kita ambil di laundry itu. Jadi permodalannya dari bisnis yang sebelumnya kemudian ke bisnis ini. Oke, berarti ada shifting di situ ya, karena perubahan pola masyarakat, teknologi juga ya. Betul. Oke, ini menarik sekali karena kita ketemu sama pasangan yang membuat suatu usaha ini dengan serius, mendalaminya, dan tentunya akan menarik kalau misalnya kita nanti tanya-tanya dari sisi marketing, kemudian bagaimana untuk laundry sendiri, barang-barangnya seperti apa, jenis-jenisnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, jadi tetap bersama kami di Ini Usahaku. Kembali lagi kita di Ini Usahaku, tentu saja masih dalam episode Tata Rapi Laundry. Tadi kita di awal sudah ngebahas ya gimana cerita asal mula usaha laundry ini berkembang, dan sekarang kita masih bersama Mbak Ulfa, tapi sekarang di sebelahnya sudah ada Ibu Siti, ibunda dari Mbak Ulfa ya. Nah, kalau tadi Mbak Ulfa itu bagian lebih ke finance ya Mbak? Iya. Betul ya, ini Ibu Siti bagian quality control katanya ya. Kalau tadi kan Mbak Ulfa juga cerita bahwa awalnya ini bisnis dari orang tua, dan kemudian dialihkan menjadi bisnis laundry. Nah, kalau kita tanya sama Ibu Siti, di awal gimana Ibu? Ini kan dua bisnis yang berbeda ya. Iya. Untuk mengubahnya itu sulit nggak? Dan kemudian bagaimana Ibu mendalaminya untuk sekarang sampai bisa menjadi seorang quality controlnya begitu? Ya, berawal sih memang ya maksudnya kan ibaratnya kayak udah biasa ngelola orang ya. Dulu kan saya punya banyak sales, salesnya hampir ada 100-an sales door-to-door itu. Jadi ada cabang di Semarang, ada di Solo, ada di Pacitan juga ada, di Nggak itu semua ada 100-an sales gitu. Jadi karena sudah terbiasa manage manusia-manusia ini ya. Kemudian di quality control sini juga pasti pegang untuk karyawan-karyawannya ya. Ya, termasuk. Nah dari situ kan terus ya ini terutama sejak adanya Pandemi online dan pandemi juga kan akhirnya semua benar-benar usaha tutup semua, hampir semua cabang tutup kita. Gitu. Kita jadi agen distributornya dari Jakarta. Oke, nah kemudian sekarang ini kemudian saya juga mikir bisnis apa ini yang sekiranya bisa dijalani, kemudian yang bisa katakan prospek untuk yang akan datang apa gitu kan. Saya pikir saya paling kayak cocoknya saya kayak dalam bersih-bersih gitu ya. Akhirnya saya coba buat ini laundry gitu ya. Juga kebetulan juga ada teman yang memang bisnis laundry. Saya banyak bertanya kepada beliau, kemudian juga belajar lagi ke Jakarta. Mengambil guru juga dari Jakarta. Jadi berawal dari karena memang suka bersih-bersih kali ya. Iya. Ini harus bersih, ini begini. Ini harus rapi, ini harus bersih. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini pilihan usaha yang paling dekat sama diri kita sendiri ya, apalagi sebagai ibu-ibu yang biasanya ngehandle cucian segala macam, ternyata ini bisa menjadi sebuah peluang bisnis ya Ibu. Nah kalau tadi kan kita lihat di sini banyak sekali nih barang-barangnya. Ada yang barangkali kainnya itu kain batik, ada yang kain biasa, ada yang ada sutra juga ya Ibu. Banyak sutra. Nah itu gimana untuk ngehandle segala macam jenis pakaian? Kita paling tidak dari awal menerima harus bisa mendiagnosa. Oh ini jenis bahan sutra, ini sutra ini satu, ini harus paling nggak sutra itu dengan hand wash.
Kalau sutra dengan mesin ini resiko tinggi untuk gampang sobek sutra. Dan juga sutra juga nggak boleh di dryer, tetap banyak diangkat aja biasa. Kemudian juga nanti ada apa namanya bulu domba, ada misalnya selimut bulu domba, kita pun harus bagaimana caranya dicuci seperti biasa. Kemudian ada treatmentnya nanti biar bulunya itu halus lagi, itu ada cara. Ada gurunya juga yang mengajarkan. Wow, berarti dari guru-guru itu tadi akhirnya belajar ya Ibu? Ya itu yang namanya Kang Icang itu tadi, karena kita memahami banyak gini, artinya di laundry itu kita punya guru, kita punya kendala apa-apa tetap selalu bertanya. Oh ini barang ini baru datang, kita tanya gimana solusinya biar bulu ini tadinya kaku saat datang memang lemes sekali. Saat datang lemes, kemudian langsung cuciin, kita jemur, kok setelah itu kok masih kaku, gimana caranya, tanya. Ternyata ada treatmentnya biar nanti halus lah. Bisa dibilang berarti usaha seperti ini tuh belajar terus juga ya Ibu ya? Terus dan terus belajar. Kemudian lagi juga misalnya caket kulit ada datang udah kaku, kumel, degil, caranya ini biar harus apa namanya mulus seperti lagi, tanya kepada teman guru saya. Paling sulit itu apa Bu, ngerjain apa? Paling sulit itu apa ya? Banyak sih yang sulitnya, banyak sebetulnya. Spring bed itu paling sulit. Spring bed yang latex itu, mengerjakan spring bed latex itu, cucinya luar biasa. Cuci kayaknya nampaknya udah cuci bersih sekali, udah kering kok masih ada kayak noda-nodanya, ada residunya, kita ulangi lagi. Ulang udah cuci kering, nampaknya udah bersih banget, kita udah kirim ke sana. Ternyata dari konsumen itu masih ada airnya. Dalamnya ternyata masih air. Padahal kita udah maksimal bener, kita deteksi bener tuh nggak ada air. Ternyata dari konsumen saat mau dibuka, mau dipakai, tidur kok ada airnya itu. Kita cuci ulang lagi. Cuci ulang ada treatmentnya lagi juga. Kita tanya ke guru sebentar lagi. Ini ternyata nggak cuma guru sekolah ya, ada guru spring bed, ada guru laundry juga. Oke. Nah ini kalau untuk ngehandle masalah seperti ini, apalagi kepuasan pelanggan utamanya, gimana Mbak Ulfa kalau misalnya ada komplain yang datang, pasti kan namanya usaha tetap akan ada seperti itu ya. Selama ini gimana ngehandle-nya? Selama ini kita ada regulasi tertentu sih. Biasanya kalau 3 hari itu, selama 3 hari kita masih terima komplain, kita bisa misalkan untuk kerusakan kita bisa ganti, kemudian kalau misalkan kurang bersih kita bisa cuci ulang kayak tadi yang ibu saya bilang. Oke. Ada cerita menarik nggak Bu? Mungkin dari customer yang dia komplain terus minta dicuci ulang gitu? Oh ya ada. Komplain juga minta ganti juga ada. Artinya walaupun minta ganti cuma dengan bahasa halus. Alhamdulillah selama ini konsumennya baik-baik. Walaupun komplain, saya memang ketika ada ibaratnya ada kecelakaan, ada insiden di situ, itu kami itu sama suami itu terutama langsung sopan ke punya baju. Kebetulan itu bajunya itu dia itu apa boleh dipangkal. Bajunya bagus, bajunya itu tenun congket asli pangkal. Alhamdulillah itu mesinnya mesin baru beli, jadi saat itu kemungkinan mbaknya juga belum paham banget mengenai tenun sutra itu, harus bagaimana mengerjakannya. Dikira mbaknya hanya kain batik biasa, ternyata itu tenun congket. Nah hanya dalam kecelakaan itu terus sobek-sobek. Saat coba kejadian itu kan saya juga langsung soal ke rumah. Saya memang menanyakan bagaimana ini ada kejadian ini, begini. Ya saya akan bertanggung jawab. Akhirnya ya beliau memang meminta, memang saya pun akan meminta seperti yang di Bangka itu nggak mungkin. Kata beliau juga nggak mungkin karena ini dari tahun waktu itu beliau sudah menjabat di Bangka. Akhirnya kalau di sana nggak mungkin, akhirnya saya minta bapak pelanggannya di mana, biasa dia di mana, kami siap bertanggung jawab full. Saya bertanggung jawab full dan saya juga ya akhirnya mengganti senilai baju yang senilai. Ya lumayan banyak. Wah ini jadi tantangan tersendiri ya, karena pasti kita nggak bisa lepas tangan, harus bertanggung jawab ya Bu untuk bisnis itu. Oke. Kemarin juga ada lagi nih yang unik barusan kejadian kemarin, itu ada datang
ke laundry dulu, langganan laundry, semua bajunya unik-unik. Termasuk ada sepatunya pun sepatu yang boot sepatu kaki itu aneka warna. Ada yang dari sini warna kayak kain tenun warna hitam, sini tenunnya warna larak-larak kuning sama merah, yang beliaunya memang. Dan suatu saat kemarin itu datang kainnya serat nanas, bawahnya itu kain kaca yang mekrok itu seperti payung. Nah, dia sama mbaknya dikira kainnya sama kain kaca seperti biasa, dikiranya seperti biasa, mereka cuci seperti biasa. Ternyata saat dicelup ke air itu berubah, langsung hilang serat nanasnya, yang tadi ungu jadi putih. Nah, dari situ, waduh, saya terus cek di Shopee ya, kita cek di Shopee harganya 400 sampai 500 ribu. Nah, dari situ saya terus telepon ke beliaunya, ya awal mulanya belum, tapi kemudian beliau saat datang ke sini disampaikan lagi, tapi dia malah bahagia. Oh, rapopo ini bagus, malah bagus, aku seneng ini warna seperti ini malah ada gradasinya popo itu loh. Oh, ada warnanya bagus, ini malah keren. Kalau saya membuat, karena celupannya kan separuh masih putih, separuh masih belum putih banget, separuhnya masih utuh kan. Saat celup nggak langsung dicelup sekali, jadi sama mbaknya ada celup dulu langsung kok langsung hilang itu seratnya. Saat itu juga malah variasi malah. Beliaunya malah suka, dan pun saya pun mau sowan ke sana, beliau dengan senang hati, nggak usah pokoknya dulu, nggak usah diganti, nggak usah apa, udah saya. Tapi tetap saya memberikan tanda kasih lah. Oh, ini menarik ya, ternyata dari sebuah usaha laundry ketemunya orangnya macem-macem ya Ibu, ketemu kain yang macem-macem juga, dan kembali lagi kita sebagai seorang top bisnis harus mengusahakan yang terbaik untuk pelanggan, untuk customer, harus mau bertanggung jawab, walaupun pasti kita nanti dari situ menjadi belajar juga ya, bahwa ada kain-kain tertentu yang harus dengan treatmentnya luar biasa, bahkan mungkin sebelumnya nggak tahu kalau ada kain seperti ini, begitu ya. Betul. Oke, ini seru sekali pembicaraannya, kita nanti masih akan bahas lebih jauh lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. People, kita kembali lagi di Ini Usahaku episode Tata Rapi Laundry. Tadi sudah ketemu sama Ibu Siti, sekarang dikembalikan lagi Mas Zihninya sudah ada di sini bersama kita dan Mbak Ulfa. Tadi di cerita sebelumnya, di segmen sebelumnya kita ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman unik. Jadi ternyata sebagai seorang pengusaha ya memang harus bertanggung jawab dan berani rugi. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian tidak terduga seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kerugian, ada juga keuntungan nih pastinya. Kalau dari usaha laundry seperti ini sendiri, omsetnya tuh bisa sampai berapa Mbak? Wah, kalau kita hitung mungkin kisaran satu hari itu 3 juta ya untuk omset kotor. Tapi kan masih kalau di masih fluktuatif juga, tapi juga masih dikurangi untuk operasional dan lain sebagainya. Jadi totalnya 3 juta. Selama pandemi ada pengaruh nggak? Kalau pengaruhnya waktu awal-awal aja biasanya. Waktu itu, tapi untuk kasur bed itu malah sempat naik karena kan dulu ini ya
malah orang-orang pada agak Iya. parno terus cuci Jadi pas cuci karpet. awal pandemi kita juga pas awal mulai karpet, jadi pas ada instruksi masjid untuk Bersihkan. digulung itu karpetnya, diangkat semua karpetnya kan dicuci semua. Nah itu malah jadi peluang buat kita. Jadi boleh dibilang pandemi kemarin kita panen malahan, jadi meningkat gitu. Jadi grafiknya dari awal dan pandemi pun tetap berjalan ke atas, alhamdulillahnya seperti itu. Dan ini sebenarnya terduga nggak atau waktu itu juga baru kali ini ngadepin kayak gitu? Sebenarnya Iya, lucky sih, ya kita beruntung sih, pas timingnya. Karena kita juga nggak mendugakan ada pandemi kan. Kita sebenarnya udah persiapan buat belajar kasur bed, cuman pas banget waktu jadi pandemi itu juga kita juga launch Sudah kasur siap bed. untuk itu ya. Oke, nah terus kemudian kalau harga sendiri di sini tuh mulai dari berapa? Karena layanannya kan banyak sekali nih. Harga kalau untuk misalnya cuci kiloan kita per hari itu harga 7,5. Kemudian nanti ada yang express sama one day itu harganya lebih lagi. Terus untuk yang satuan itu mulai dari harga 10.000 ke atas, tergantung mau cuci apa, kemeja, jas, terus kemudian gaun-gaun pernikahan dan sebagainya. Ya range-nya dari 10.000 sampai 200.000. Untuk sofa itu dari harga 80. Kemudian untuk cuci spring bed itu dari harga 200.000. Sepatu tergantung dari bahannya, bahan kulit harganya juga beda. Besar kecil sepatunya, tas juga sama, besar kecil tas bahannya juga nanti pengaruh ke harga. Terus kalau untuk alamatnya sendiri? Kalau kita di Jalan Durian Raya nomor 16 di Serondol Wetan, Banyumanik, Semarang. Nah, ini alamat tempatnya ya. Kalau alamat sosial media? Oh, Ya, kita di Tata Rapi Laundry, Tata Rapi Laundry di Facebook sama di fanpage-nya, terus di Instagram, di website juga ada, kita tatarapilaundry.com. Nah, ini menarik nih. Kenapa untuk bisnis laundry sekarang juga mengikuti adanya lewat sosial media, bahkan sampai ada websitenya? Pengaruh banget nggak sih Mbak emang dengan adanya seperti itu? Pengaruh banget. Ya. Karena memang kemarin kan pandemi kan kita nggak mungkin ya nyebar flyer dan sebagainya ya. Jadi mau nggak mau karena semuanya sudah digital ya mau nggak mau kita marketing harus bergeser ke arah digital juga. Kita sempat flyering malah kurang efektif waktu itu. Pertama kali flyering tuh malah kita ngelihat flyering kita diinjak-injak sama orang lain itu malah sedih sendiri gitu. Jadi, bener-bener. aduh kok kita udah ngeprint susah-susah, udah ngebudgetin segini, tapi kok malah akhirnya kebuang-buang gitu. Akhirnya berubah dan ketemu digital itu yang lebih Cocok buat kita. optimal ya, lebih cocok buat kita. Oke, dan selain itu berarti marketingnya dari bidang mana aja? Dari relasi juga, kebetulan ada relasi dari orang tua, relasi dari teman-teman, kita posting, kemudian dari saudara, disebar lagi. Waktu itu kita juga sempat bikin semacam kayak reseller gitu, jadi kayak agen-agen gitu. Jadi nanti agen dari saudara dapat berapa persen. Nah dari situ tuh nyambung, mereka puas dengan layanan, akhirnya repeat lagi. Sejauh ini konsumennya dari mana aja nih? Apakah daerah Banyumanik aja atau gimana? Kalau untuk pakaian hampir Semarang sih, ya. Bahkan kalau untuk cuci karpet itu kita sampai Demak. Jauh Jadi, juga ya? Iya. Dan itu diambil Itu dari layanan antar jemput? antar jemput, iya. Wah, luar biasa ya. Iya. Oke. Nah, yang unik lagi nih people, kalau kita lihat nanti ada di sini tuh dapat sertifikat pelatihan sistem jaminan halal. Kalau halal kan biasanya kita mungkin untuk makanan, minuman segala macam ya. Nah ini untuk laundry. Sebenarnya laundry halal itu apa berarti? Itu lebih ke penanganan najisnya seperti apa. Jadi kita selain halal juga kita juga mengikuti dari dinas tempat terkait dengan AMDAL-nya. Jadi pengolahan namanya usaha kan pasti ada limbahnya ya. Kita juga udah bangun sistem tanknya seperti apa untuk pengolahan busanya itu seperti apa. Jadi kita usahakan air yang kembali ke lingkungan itu adalah air yang sudah ramah kembali seperti itu. Luar biasa ya. Ini benar-benar setiap detailnya dari usaha itu diperhitungkan, diperhatikan, dilengkapi begitu ya. Jadi biar nggak cuman ambil untung dari usaha dan masyarakat aja, tapi juga masyarakat nggak dapat ruginya nih, istilahnya misalnya lingkungannya rusak atau gimana, karena tentu saja ini menjadi tanggung jawab seorang pengusaha juga begitu ya. Nah kemudian kalau untuk kedepannya kira-kira ada rencana apa nih Mbak Ulfa dan Mbak Zidni?
Kalau kita sih sebenarnya pengen selain kita pengen jadi one stop solution for laundry di sini, kita juga sebenarnya pengen buka cabang ya, karena demand-nya juga banyak di daerah Semarang bawah itu pusat kota. Jadi mungkin kita pengen buka cabang di situ sih buat ke depannya. Oke, dan terus untuk closing dari Mbak Ulfa sendiri dan Mas Dini, apa sebenarnya yang paling penting dilakukan sebagai seorang pengusaha begitu? Apa hal-hal yang harus diperhatikan ketika membangun usaha? Tipsnya lah buat teman-teman e-people yang sekarang ini barangkali juga lagi merintis ya. Oke, siapa dulu nih? Kalau dari saya sih yang penting tetap jaga kualitas, karena kualitas itu nomor satu. Biasanya pelanggan kan iseng-iseng coba-coba dulu. Nah kalau kualitasnya tetap kita jaga, konsisten dan sebagainya, otomatis nanti bakal repeat lagi seperti itu. Kemudian juga mungkin adanya inovasi, kayak kemarin mungkin kita cuma bisa kiloan, kita tambah lagi. Jadi semakin banyak cabangnya, insya Allah rezekinya juga dipermudah. Oke, kalau dari Mbak Ulfa? Kalau dari aku mungkin dari segi keuangan ya, kadang ini yang namanya pengusaha ya, kita tahu mungkin omsetnya banyak tapi ternyata bocornya juga banyak. Jadi mungkin kayak pembuatan neraca keuangan sederhana lah, itu juga butuh, karena kita juga perlu tahu pendapatan kita seberapa, pengeluaran kita seberapa. Kita ngertinya, oh kita banyak nih omsetnya, tapi nggak tahu ternyata oh bocornya juga banyak. Gitu. Akhirnya kita nggak profit. Gitu sih. Jadi buat neraca keuangan, untuk finance juga itu penting. Oke, jadi kalau bisa dibilang ini adalah sebuah bisnis yang dari teorinya dapat, prakteknya juga dapat begitu ya. Jadi nggak cuman yang jualan aja atau dagang asal jalan, tapi segala unsurnya ini diperhitungkan dan diperhatikan. Luar biasa, ini kita tuh kayak dapat, saya sendiri ya, langsung dapat kayak banyak ilmu. Ternyata laundry itu tidak semudah yaudah nyuci kering dikasihin ya. Banyak sekali unsur-unsur di dalamnya yang perlu dipelajari dan diperhatikan. Terima kasih Mbak Ulfa, Mas Dini atas waktunya. Dan semoga sukses untuk laundry-nya. Amin. Bisa jadi one stop solution dan nanti siapa tahu kita akan melihat cabang-cabangnya di sekitar kita ya. Amin. Dan tentu saja untuk e-people yang punya usaha, silahkan ingin diliput bisa langsung chat aja kita di DM Instagram @semarangpemkot, atau juga jangan lupa untuk saksikan setiap hari Jumat jam 9 pagi di YouTube channel Semarang Pemkot untuk dapatkan ide-ide bisnis lainnya dari para pebisnis yang ada di Kota Semarang. Saya Hani Nurmalita pamit bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga Mbak Ulfa, Mas Dini. Terima kasih, sampai jumpa.